Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Nah, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Juriyah, Putri Muhammad Fikri, Salman Al-Fatah. Nah, baik, semuanya hadir ya. Baiklah, langsung saja, yaitu yang pertama itu tentang pengertian dan hukum sholat 5 waktu. Nah, ada yang tahu nggak arti sholat itu apa? Sholat itu ialah suatu perintah Allah yang ingin dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, bagus. Sholat ada berapa? Yang dibangun itu apa aja? Apa aja seperti Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, baiklah. Ibu akan jelaskan menurut bahasa kata sholat merupakan bentuk masdar dari kata sholu yusolli sholatan yang berarti doa atau rahmat. Sedangkan menurut istilah sholat adalah suatu amal ibadah yang terdiri dari atas perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, apa saja sih rukun dari sholat itu? Di sini ada syarat sah wajib sholat. Agar sholat yang kita lakukan sah, hendaknya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Yaitu ada beberapa macam di sini. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang hendak melakukan sholat harus beragama Islam. Dan yang kedua itu suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang untuk sholat. Nah, apabila haidnya sudah selesai, segeralah bersuci agar dapat melaksanakan ibadah sholat. Dan yang ketiga, berakal dan sudah balik. Dan bagi orang yang gila, pingsan dan tidak berakal itu tidak dianjurkan untuk sholat. Nah, bagi yang sudah balik itu sangat dianjurkan sholat. Anak-anak walaupun secara hukum belum diwajibkan sholat karena termasuk belum balik. Dan yang selanjutnya telah sampai ajaran Islam kepadanya, maksudnya itu sudah tahu apa itu sholat dan sudah diwajibkannya dia sholat. Yang selanjutnya ada syarat sah sholat. Adapun yang termasuk syarat sah sholat itu antara lain sebagai berikut, yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, yang selanjutnya suci badan, suci pakaian dan tempatnya. Apabila badannya itu kotor atau terkena najis, tidak dianjurkan untuk sholat dan harus disucikan terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya menutup aurat. Tahu nggak aurat laki-laki dan perempuan itu dari mana sampai mana? Coba Ibu lihat. Bu, perempuan itu seluruh badan dan kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki itu Dari pusat sampai Nah, yang selanjutnya yaitu telah masuk waktu sholat. Jadi sholat yang dilakukan sebelum waktunya itu hukumnya tidak biasa dan menghadap kiblat. Terus rukun sholat itu apa aja? Rukun sholat itu ada niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud 2 kali dengan tumanina, dan duduk di antara 2 sujud dengan tumanina, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir dan membaca salawat salam atas Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir itu salam dan tertib. Sunnah-sunnah sholat itu yaitu ada 2 macam, sunnah baiat dan sunnah abad. Sunnah baiat, apa itu? Sunnah baiat itu apa? Sunnah baiat itu yaitu sunnah yang apabila tidak dikerjakan, baik karena lupa atau disengaja, tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sedangkan sunnah abad itu, kalau sunnah abad ada yang tahu tidak? Sunnah abad itu amalan sunnah yang apabila tidak dikerjakan karena lupa, maka diperintahkannya untuk melakukan sujud sahwi. Dan jika tidak dilakukan dengan sengaja, dapat membatalkan sholat.
Jadi ketika kita lupa salah satu rukun sholat, kita diperintahkan untuk sujud sahwi, itu yang disebut dengan sunnah rakaat. Di sini ada pula hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun dengan sengaja sebelum sempurna untuk dilakukan. Dan yang kedua, tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat dengan sengaja. Jadi misalkan ada yang ketinggalan seperti tidak rukun langsung ke sujud gitu, itu sholatnya tidak sah. Dan yang selanjutnya berkata-kata dengan sengaja selain bacaan sholat, walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian yang biasa yang ditujukan untuk pada manusia. Jadi ketika kita sholat, terus ada yang memanggil kita, itu tidak boleh menyahut karena kita dalam keadaan sholat. Yang selanjutnya bergerak lebih atau lebih dari 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat dengan sengaja, seperti garuk-garuk ketika kita gatal gitu, itu dapat membatalkan sholat. Dan yang selanjutnya makan dan minum walaupun sedikit. Nah, ketika kita sholat terus ada yang nyempil di salah satu gigi kita, itu dapat membatalkan sholat. Dan yang selanjutnya tertawa terbahak-bahak dan terkena najis, berhadas kecil atau besar. Nah, ketika kita sedang melakukan sholat, terus tiba-tiba kita kentut, itu dapat membatalkan sholat. Nah, hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat yaitu memalingkan muka ke kanan dan ke kiri, memejamkan mata, menengadang ke langit, dan menutup mulut rapat-rapat, baca sholat 5 waktu. Yang selanjutnya ada hikmah sholat yang ditinjau dari segi moral. Nah, hikmah sholat itu yang pertama, sholat dapat menghapus dosa-dosa. Jadi seorang hamba yang melaksanakan sholat 5 waktu, sholatnya akan membantu menghapus semua dosa. Nah, dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, sedangkan untuk dosa-dosa besar wajib bertaubat kepada Allah. Jadi diwajibkannya seorang muslim ini sholat itu yaitu untuk menghapus dosa-dosanya. Sedangkan yang kedua, sholat merupakan benteng hidup. Jika seseorang hamba melaksanakan sholat 5 waktu, sholatnya akan melindunginya dari dan menjadikan benteng hidup agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi ketika kita melakukan sholat, jangan asal melakukannya saja, harus kita pahami isinya dan kandungannya agar kita tidak terjerumus dari perbuatan keji dan mungkar. Yang selanjutnya, sholat dapat mendidik jiwa. Selain untuk menghapus dosa dan menjadi benteng hidup, sholat juga berguna untuk mendidik jiwa seorang muslim agar terhindar dari sifat-sifat buruk seperti takabur, sombong, dengki, dan sifat buruk lainnya, serta mengarahkan kita agar selalu tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya, sholat membina rasa persatuan dan persaudaraan. Hal ini dapat kita lihat antara lain apabila seseorang melaksanakan sholat, pasti selalu menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah di Masjidil Haram. Nah, umat Islam di seluruh dunia mempunyai satu pusat titik konsentrasi dalam beribadah, yaitu Ka'bah. Nah, hal ini akan membawa dampak psikologis, yaitu persatuan, karena seluruh umat Islam yang melakukan ibadah itu semuanya menghadap ke kiblat. Nah, yang kedua, hikmah sholat yang ditinjau dari segi fisik dan kesehatan. Adapun yang ditinjau dari segi fisik dan kesehatan itu yaitu bersedekah. Meletakkan tangan dengan kedua tangan di atas pergelangan tangan kiri merupakan istirahat paling sempurna bagi kedua tangan. Nah, dalam posisi ini, sendi-sendi dan otot-otot kedua tangan berada dalam posisi istirahat yang penuh. Jadi, selain itu merupakan kewajiban bagi umat Islam, sholat itu juga dapat berguna untuk kesehatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, ruku, membekukan badan dan meletakkan telapak kaki di tangan di atas lutut sehingga punggung sejajar membentuk suatu garis lurus. Nah, sikap ini yang demikian akan mencegah timbulnya penyakit yang berhubungan dengan ruas tulang belakang, ruas tulang punggung, dan tulang leher.
Jadi dari semua gerakan-gerakan sholat itu ada manfaat bagi kesehatan fisik. Yang selanjutnya sujud. Posisi sujud dapat menyebabkan semua otot-otot bagian atas akan bergerak. Hal ini bukan saja menjadikan otot-otot menjadi besar dan kuat, tetapi peredaran untuk urat-urat darah seperti pembuluh nadi, pembuluh darah, serta limpa akan menjadi lancar di atas tubuh kita. Sekarang ada waktu-waktu sholat 5 waktu. Sholat harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Nah, di sini ada surat An-Nisa ayat 143 yang berbunyi Innallaha sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Nah, sholat di sini ada waktu-waktunya, yaitu waktu sholat zuhur. Ketika matahari condong ke arah barat dan berakhir sampai bayang-bayang sama panjang dengan suatu benda, yaitu antara pukul 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua waktu sholat asar. Ketika berakhirnya waktu zuhur atau ketika bayang-bayang suatu benda lebih panjang dari benda yang sesungguhnya dan berakhir sampai beberapa saat sebelum matahari terbenam, yaitu antara pukul 3 sore sampai 6 maghrib. Nah, waktu sholat maghrib yaitu sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega syafaq atau warna yang biasa pas waktu maghrib itu yang warna oranye kemerah-merahan seperti itu merupakan waktu maghrib yang terjadi di antara pukul 6 sampai 7 malam. Dan sholat waktu isya itu sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq antara pukul 7 malam sampai 4 pagi. Terus waktu sholat subuh sejak terbit fajar shadiq hingga terbit matahari atau kira-kira pukul 4 pagi sampai 5 subuh. Nah, melaksanakan sholat sebaiknya di awal waktu ya, sebab selain dapat lebih khusyuk juga mendapatkan keutamaan jamaah. Hindari sholat-sholat di akhir waktu, sebab sholat yang dilaksanakan di akhir waktu biasanya diliputi perasaan tidak tenang atau tergesa-gesa karena sudah dekat waktunya, jadi sholatnya itu akan merasa terburu-buru. Haram hukumnya seseorang yang melalaikan sholat, sebab sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, ketika seseorang yang melalaikan sholat adalah golongan orang-orang yang mendustakan agama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 sebagai berikut. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, artinya maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, yang selanjutnya ada sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena adanya perbuatan atau bacaan yang dilupakan dalam sholat. Jadi apabila kita sedang sholat tetapi ada salah satu rukun sholat kita yang terlupa, itu diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun sebab-sebab sujud sahwi dilakukan adalah karena alasan sebagai berikut, yaitu tidak melakukan tasyahud awal sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Anil Mughirah bin Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum falam yastatimma qa'iman falyajlis wa idza istatamma qa'iman fala yajlis wa yasjudu sajdati syahwi. Yang artinya Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu berdiri sesudah 2 rakaat tetapi ia belum sampai sempurna berdiri, hendaklah ia duduk kembali untuk melakukan tasyahud pertama. Dan jika sudah berdiri betul, maka ia jangan duduk kembali dan hendaklah ia sujud 2 kali yang disebut dengan sujud sahwi. Nah, yang selanjutnya penyebab dilakukannya sujud sahwi yaitu kelebihan rakaat
Contohnya seperti sholat subuh ada 2 rakaat, akan tetapi yang melakukannya lalai dan telah melakukannya 3 rakaat itu diwajibkannya melakukannya sujud syahwi. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Abdillah bin Mas'ud qala sallallahu sallallahu alaihi wasallam khamsan duhra awil asra falamma sharaf qila lahu ya Rasulullah azida fi sholati qala la qalu fa innaka sholaita khamsa qala fa yasada sajdatis sahwi. Ya, artinya Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah SAW telah sholat zuhur atau sholat asar sebanyak 5 rakaat. Tatkala selesai, seseorang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah sholatmu kau tambahkan? Jawab beliau, tidak. Mereka yang makmum berkata, engkau telah sholat 5 rakaat. Mendengar keterangan demikian, maka Rasulullah melakukan sujud sahwi. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sedang melakukan sholat zuhur dan asar, akan tetapi Rasulullah lupa karena telah melakukan rakaatnya berlebih, dan ada yang mengingatkan langsung Rasulullah tersebut melakukan sujud syahwi. Dan yang ketiga, kurang rakaat dalam sholat karena lupa. Terus yang keempat, kurang rakaat karena ragu. Nah, contohnya seperti waktu sholat isya, misal seseorang ketika pas di rakaat terakhir dia lupa dia sampai rakaat mana, ternyata dia sudah termasuk rakaat terakhir, tetapi dia ragu untuk melanjutkan rakaat lagi apa sudah rakaat yang terakhir. Nah, itu disebabkan karena sholat tidak khusyuk dalam melaksanakannya. Itu bisa dilakukan dengan sujud syahwi. Dan yang kelima, tertinggal membaca doa qunut dalam sholat subuh khusus bagi pengikut mazhab Syafi'i. Cara mengerjakan sujud syahwi adalah dengan 2 kali sujud, baik sebelum salam maupun sesudah salam. Adapun yang utama dalam mengikuti datangnya sebab tersebut, jika datangnya sebab tersebut sebelum memberi salam, maka sujud syahwi dilakukan sebelum salam. Nah, sebaliknya jika diketahui datangnya seperti itu setelah sholat selesai, sujud syahwi dilakukan setelah salam. Adapun bunyi bacaan sujud syahwi berdasarkan sebagian pendapat para ulama, yaitu Subhana ma la yanamu wa la yanhu, yang artinya Maha Suci Zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang selanjutnya ada praktis sholat 5 waktu. Kita contohkan saja dalam praktis sholat zuhur sebagai berikut, yaitu setelah berdiri tegak dan pandangan ke tempat sujud, kemudian baca niat sholat zuhur yang dilanjutkan dengan takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Yang kedua tangan bersedekap, kemudian membaca doa iftitah, dilanjutkan membaca ta'awudz, surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran. Yang ketiga, takbir untuk ruku, kedua telapak tangan memegang lutut, punggung dan kepala rata, kemudian membaca bacaan ruku. Yang keempat, i'tidal atau bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan setelah berdiri tegak kemudian baca doa i'tidal. Yang kelima, takbir untuk sujud, dahi, hidung, kedua telapak tangan dan lutut menempel di lantai, sementara ujung-ujung dari kaki ditekankan ke lantai. Kemudian membaca tasbih atau baca sujud 3 kali. Tahu nggak bacaan untuk sujudnya bagaimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Yang keenam, takbir untuk duduk di antara 2 sujud. Kedua tangannya diletakkan di atas paha hingga ke lutut. Telapak kaki kiri diduduki, sementara ujung jari kanan ditekankan ke lantai. Kemudian membaca doa duduk di antara 2 sujud. Posisi duduk seperti ini dinamakan duduk iftirasi. Yang selanjutnya, takbir untuk sujud yang kedua, yaitu sama seperti sujud sebelumnya. Sebelum berdiri disunahkan untuk berdiri istirahat sejenak
Kemudian takbir dengan mengangkat kedua tangan untuk berdiri, melaksanakan rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua langsung membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat pendek, dan seterusnya sama seperti pada rakaat yang pertama. Yang selanjutnya setelah sujud yang kedua, sujud berdiri melaksanakan duduk tahiyat awal dengan sujud iftirosi. Kemudian baca doa tasyahud awal ketika baca lafal syahadat tauhid tepat pada kata illallah. Hendaknya jadi telunjuk diajukan ke depan. Nah, yang selanjutnya takbir untuk berdiri melaksanakan rakaat yang ketiga. Ketika berdiri disunahkan mengangkat kedua tangan. Kedua tangan yang bersedekap membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca surat pendek, hanya Al-Fatihah. Dan dilanjutkan ruku dan seterusnya hingga berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat yang terakhir. Setelah sujud kedua pada rakaat yang keempat, kemudian melakukan duduk tahiyat akhir, dilanjutkan membaca doa tasyahud akhir, kemudian membaca doa sebelum salam. Membaca salam pertama sambil menengok ke kanan, kemudian salam kedua menengok ke kiri. Nah, itulah cara praktik sholat yang dicontohkan pada sholat zuhur. Yang selanjutnya ada praktik sujud sahwi. Untuk menerangkan sujud sahwi, yang selanjutnya ada praktik sujud sahwi. Nah, cara melakukan sujud sahwi itu misalnya, seseorang yang melakukan sholat zuhur, ia lupa tidak melaksanakan duduk tahiyat awal. Nah, kemudian ia ingat jika dirinya belum melaksanakan duduk tasyahud awal ketika sedang sujud kedua pada rakaat yang keempat. Maka sebelum salam melaksanakan sujud sahwi, yaitu sujud sama seperti pada sujud sebelumnya. Kemudian membaca bacaan sujud sahwi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kemudian takbir untuk duduk di antara dua sujud, lalu membaca doa untuk duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud untuk yang kedua dan membaca bacaan tasbih sujud, dan dilanjutkan dengan takbir untuk tasyahud akhir yang dilanjutkan dengan salam. Nah, namun jika seorang ingat setelah salam, seketika itu pula ia segera melaksanakan sujud sahwi. Jadi, ketika seorang yang ingat bahwa dia belum melakukan sesuatu yang lupanya itu, dia melakukannya di akhir setelah salam. Baiklah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Kita akan lanjut di pertemuan depan tentang sholat berjamaah. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.